Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurfina Ayu dengan NIM G00231142 dari kelompok B10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi, neuroendokrin, dan juga organ indera khusus. Untuk yang pertama yaitu area Brodmann. Jadi area Brodmann sendiri terbagi menjadi beberapa area. Untuk yang pertama yaitu area nomor 4, yaitu area motorik primer. Nah, ini fungsinya untuk mengontrol gerakan volunteer dari wajah dan juga ekstremitas. Nah, dia berkaitan dengan traktus piramidalis. Lalu jika terjadi lesi di sini disebut sebagai paresis. Untuk selanjutnya yaitu area nomor 6, yaitu area motorik sekunder. Di sini dia mengendalikan gerakan volunteer. Dia berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Lalu untuk contohnya misalnya ketika memegang cangkir, otot manis itu akan berkontraksi untuk memegang cangkir tersebut. Nah, ini contoh untuk gerakan motorik primer. Lalu cangkir yang kita pegang itu tidak jatuh karena kontraksinya dapat dipertahankan. Nah, ini merupakan contoh dari motorik sekunder. Lalu ada area nomor 3, 1, dan juga 2 yang merupakan area sensorik primer. Dia ini fungsinya untuk mengenali sumber, kualitas, dan juga kuantitas dari suhu, eh, nyeri, dan juga raba tekan. Lalu ada area 43 yaitu area gustatorik yang fungsinya untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu ada area 44 dan juga 45 atau disebut sebagai area Broca atau area bicara motorik. Nah, dia itu fungsinya untuk mengontrol bicara motorik. Misalnya terjadi lesi pada area Broca, ketika seorang itu diajak berbicara, maka dia dapat memahami pembicaraan tetapi tidak dapat memberikan respon. Lalu ada area bicara sensorik atau area Wernicke, yaitu area Brodmann 39, 40, dan juga 22, di mana dia itu eh, kaitannya dengan pengolahan, pemahaman, dan juga interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, jika terjadi lesi pada area Wernicke ini, seseorang ketika diajak bicara, dia tidak dapat memahami pembicaraan sehingga dia dapat memberikan respon, tetapi responnya itu tidak sesuai dengan pembicaraan. Lalu ada area nomor 41 dan 42, yaitu area auditori primer, yaitu kemampuan untuk menerima rangsang suara, di mana jika terjadi lesi, maka terjadi penurunan pendengaran. Lalu ada area nomor 22, yaitu area auditori sekunder, di mana merupakan area interpretasi dari suara yang diterima. Jadi, ketika terjadi lesi pada area 22 ini, maka akan terjadi yang namanya afasia sensorik. Lalu ada area nomor 17, yaitu area visual primer, yang mana fungsinya untuk menerima rangsang cahaya atau melihat. Lalu ada area visual sekunder, yaitu area nomor 18 dan juga 19. Itu fungsinya untuk persepsi visual dari benda yang dilihat, seperti warna, gerak, dan juga arah dari benda tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai traktus piramidalis dan juga ekstrapiramidalis. Traktus piramidalis merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area 4 dan juga 6 dari area Brodmann. Dia berjalan menuju medula spinalis, yang mana berakhir di kornu anterior medula spinalis. Untuk traktus piramidalis ini, ketika melewati desusatio piramidalis, traktus corticospinalis lateralis atau traktus piramidalis lateralis, itu dia akan menyilang ke arah kontralateral, sedangkan traktus corticospinalis yang anterior dia tidak menyilang. Lalu untuk traktus ekstrapiramidalis, untuk fungsinya dia itu untuk menunjang fungsi dari traktus piramidalis, yaitu sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan juga traktus piramidalis. Nah, untuk traktus ekstrapiramidalis ini terdiri dari traktus vestibulospinalis yang fungsinya sebagai keseimbangan dan juga tonus otot. Lalu ada traktus reticulospinalis ventrolateral, dia asalnya dari pons. Lalu ada traktus reticulospinalis yang lateralis, dia berasal dari medula oblongata, dan juga ada traktus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis.
Selanjutnya mengenai ensefalon dan juga medula spinalis. Jadi, secara embriologi, ensefalon itu ketika embrio pada minggu ketiga sampai keempat, dia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, dan juga romencephalon. Lalu nanti di minggu kelima dia akan berkembang. Uh, untuk prosencephalon, dia nanti akan berkembang menjadi telencephalon dan juga diencephalon. Mesencephalon telah menjadi mesencephalon. Lalu romencephalon berkembang menjadi metencephalon dan juga mielencephalon. Untuk telencephalon itu nanti akan menjadi cerebrum, diencephalon itu nanti akan menjadi talamus, subtalamus, epitalamus, dan juga hipotalamus. Lalu untuk mesencephalon itu menjadi midbrain, um, metencephalon dia akan berkembang menjadi pons dan juga cerebellum. Lalu yang mielencephalon akan berkembang menjadi medulla oblongata. Lalu bagian paling besar dari ensefalon itu adalah cerebrum, di mana dia letaknya ada di fossa cranii anterior et media. Dia terdiri atas dua belahan atau dua lobus, yaitu hemisferium dextra sinistra yang dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri yang merupakan tempat pelekatan dari fox cerebri. Lalu dia dihubungkan oleh corpus callosum. Lalu cerebrum sendiri itu dia terbagi menjadi 6 lobus, ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, lalu di bagian dalam ada lobus insulae dan juga lobus limbicus. Jadi pada bagian permukaan dari cerebrum itu kan tidak rata karena terdapat gyrus dan juga sulcus. Gyrus sendiri merupakan struktur yang menonjol, sedangkan bagian yang cekung disebut sulcus. Lalu untuk tiap-tiap lobusnya itu terdapat gyrus dan juga sulcusnya sendiri, tapi sebelumnya ada struktur sulcus dan juga gyrus. Yang pertama yaitu sulcus centralis atau fissura rolandi, yaitu berada di antara gyrus presentralis dan juga gyrus postcentralis dan memisahkan antara lobus frontalis dan juga lobus parietalis. Lalu ada sulcus lateralis cerebri sylvie atau fissura sylvie, yaitu memisahkan antara lobus frontalis, lobus parietalis dengan lobus temporalis. Lalu ada sulcus parieto-occipitalis, yang mana dia memisahkan antara lobus occipitalis dan juga lobus parietalis. Lalu juga ada sulcus calcarina atau fissura calcarina, di mana dia itu berada di fasius medial dari hemisferium cerebri. Dia berawal dari bawah ujung posterior dari corpus callosum hingga ke polus occipitalis. Di mana di area ini tuh banyak korteks visual primer. Lalu untuk tiap-tiap lobusnya, yang pertama pada lobus frontalis, yaitu terdapat gyrus presentralis, gyrus frontalis superior, medial, dan juga inferior. Untuk gyrus presentralis, yaitu letaknya ada di antara sulcus presentralis dan juga sulcus centralis. Lalu ada gyrus frontalis superior, letaknya ada di superior dari sulcus frontalis yang superior. Lalu ada gyrus frontalis yang medius, letaknya ada di antara sulcus frontalis superior dan juga sulcus frontalis yang inferior. Lalu ada gyrus frontalis yang inferior, dia letaknya ada di inferior dari sulcus frontalis yang inferior. Lalu pada lobus parietalis, dia terdapat gyrus postcentralis, gyrus parietalis superior, dan gyrus parietalis yang inferior. Untuk gyrus postcentralis, dia letaknya ada di antara sulcus centralis dan juga sulcus postcentralis. Lalu di antara gyrus parietalis superior dan juga inferior, itu dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Lalu di lobus temporalis itu terdapat gyrus temporalis superior, medius, dan juga inferior, di mana kalau
gyrus temporalis yang superior itu berada di inferior dari sulcus lateralis atau di superior dari sulcus temporalis yang superior. Lalu yang gyrus temporalis medius, dia letaknya ada di antara sulcus temporalis superior dan juga medius. Lalu untuk gyrus temporalis yang inferior, dia berada di inferior dari sulcus temporalis medianus. Lalu pada lobus occipitalis, dia terdapat gyrus occipitalis superior dan juga inferior, yang mana dipisahkan oleh sulcus occipitalis yang lateralis. Lalu pada lobus limbicus, dia ada di facies medialis hemispherium cerebri, yang mana dia mengelilingi corpus callosum dan juga di encephalon. Nah, dia terdapat gyrus cinguli, gyrus parahipokampalis, ada area subkalosi dan juga formasio hippocampli. Untuk area subkalosi sendiri, dia terdiri atas gyrus subkalosus, gyrus parafactorius, dan juga gyrus preterminalis. Lalu untuk formasio hippocampli, dia tersusun atas hippocampus, organ rudimenter formasio hippocampli, subiculum, dan juga gyrus dentatus. Lalu pada lobus insulae, yaitu letaknya ada di dasar sulcus lateralis cerebri sylvie, dia terdapat gyrus longus dan gyrus brevis, yang mana dipisahkan oleh sulcus centralis insulae, lalu juga terdapat sulcus circularis insulae, yang mana dia mengelilingi dari gyrus insulae, dan juga ada limen insulae. Selanjutnya yaitu mengenai sentrum semiovale, dia terdapat serabut proyeksi, serabut komisura, dan juga serabut asosiasi. Untuk serabut proyeksi sendiri, yang pertama adalah kapsula interna. Dia merupakan kumpulan serabut eferen yang asalnya itu dari korteks cerebri. Nah, dia itu ada 3 bagian, ada crus anterior, yang mana dia memisahkan antara nukleus caudatus dan juga nukleus lentiformis. Lalu ada crus posterior yang memisahkan antara nukleus lentiformis dengan thalamus. Lalu ada genu yang merupakan pertemuan antara crus anterius dan juga crus posterius. Lalu ada corona radiata. Corona radiata sendiri itu kumpulan syaraf aferen yang jadi dia akan menuju ke korteks cerebri. Dia letaknya ada di medial dari serabut asosiasi, tetapi dia berpotongan dengan serabut komisura corpus callosum komisura anterior. Lalu ada radiatio optica, yaitu merupakan penjalaran serabut saraf di crus posterior kapsula interna menuju ke visura calcarina. Lalu ada serabut komisura. Untuk serabut komisura sendiri yang terbesar yaitu corpus callosum. Lalu ada serabut asosiasi, yaitu terdiri atas asosiasi panjang dan juga serabut asosiasi pendek. Untuk serabut komisura sendiri itu merupakan serabut yang menghubungkan daerah yang sama pada kedua hemisferium. Kalau serabut asosiasi itu menghubungkan korteks yang berjauhan tetapi masih pada hemisferium yang sama. Selanjutnya yaitu mengenai ganglia basalis. Ganglia basalis sendiri tersusun atas nukleus caudatus, nukleus lentiformis, corpus amygdaloideum, dan juga claustrum. Untuk nukleus caudatus itu bentuknya lengkung dengan kaput di anterior dan akan mengecil ke posterior sebagai kauda. Untuk kaput, dia akan melanjutkan diri ke dalam putamen, sedangkan kauda dia akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Lalu ada nukleus lentiformis, dia ada 2 bagian, yaitu putamen di sebelah lateral dan juga globus pallidus di sebelah medial, yang mana keduanya dipisahkan oleh lamina medullaris eksternal. Lalu ada corpus amygdaloideum, yang merupakan bagian dari sistem limbik, dia berhubungan erat dengan unkus pada gyrus hippocampli. Lalu ada claustrum, yang merupakan lamina grisea tipis di antara putamen dan juga insula. Selanjutnya yaitu mengenai medula spinalis. Jadi pembesaran pada medula spinalis itu ada 2, yaitu ada di intumescentia cervicalis, yang letaknya ada di antara C3 sampai T2, di mana pembesaran klimaksnya yaitu di setinggi C6. Lalu ada intumescentia lumbalis,
yaitu letaknya antara T10 sampai L2, di mana pembesaran klimaksnya di T12. Lalu ada struktur konus medularis, merupakan ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Lalu ada cauda equina, yang merupakan struktur buntut pada radix lumbalis et sacralis. Lalu pada medula spinalis ada struktur eksternal dan juga internal. Untuk struktur eksternalnya ada visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis yang merupakan tempat keluar dari radix anterior atau radix motorik. Lalu ada sulcus posterolateralis yang merupakan tempat keluar dari radix sensorik. Lalu ada struktur internal yang terdiri atas substansia alba dan juga bisea. Untuk substansia alba, dia warnanya putih karena isinya ada serabut saraf yang terselubung myelin. Nah, dia dibagi menjadi tiga, yaitu funiculus anterior, lateral, dan juga posterior. Untuk substansia bisea, dia warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf, di mana di tengahnya terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi ACS hingga ke ventriculus terminal. Selanjutnya yaitu nervus cranialis. Nervus cranialis sendiri ada 12, yaitu nervus olfactory, nervus opticus, nervus oculomotorius, nervus troclearis, lalu ada trigeminus, ada nervus abducens, nervus facialis, lalu ada nervus vestibulocochlearis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessoris, dan juga nervus hypoglossus. Untuk tempat keluarnya itu ada yang keras dan juga yang lunak. Untuk nervus olfactorius, dia keluar dari foramina cribosa ossis ethmoidalis. Nervus opticus keluar dari canalis opticus. Nervus oculomotor dan nervus troclearis. Nervus 5 cabang 1 atau nervus occipitalis. Dan juga ada nervus abducens, dia keluar dari visura orbitalis superior. Lalu nervus 5 cabang 2 yaitu nervus maxillaris, keluar dari foramen rotundum. Lalu ada nervus 5 cabang 3 yaitu nervus mandibularis, dia keluar dari foramen ovale. Lalu nervus facialis, nervus vestibulocochlearis, keluar dari meatus acousticus internus. Nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan juga nervus accessorius, keluar dari foramen jugulare. Lalu nervus hypoglossus keluar dari kanalis hipoglossi. Untuk tempat keluar yang lunak, nervus 1 keluar dari bulbus olfactorius, nervus 2 dari chiasma opticum, nervus 3 dari fossa interpedicularius, nervus 4 dari caudal colliculus inferior, nervus 5 keluar dari brachium pontis, nervus 6 dari sulcus bulbopontinus, nervus 7 dan 8 keluar dari angulus cerebellopontinus, nervus 9, 10, dan 11 keluar dari sulcus posterolateralis, nervus 12 keluar dari sulcus anterolateralis. Selanjutnya yaitu mengenai circulus arteriosus glisi. Jadi itu merupakan vaskularisasi di otak, di mana awalnya yaitu dari arteri carotis interna yang anterior, dia bercabang menjadi arteri cerebri anterior. Yang ini arteri carotis interna, dia bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Lalu ada dua arteri vertebralis di posterior, dia akan bersatu menjadi arteri basilaris, yang mana dia memvaskularisasi truncus cerebri. Lalu dia bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Dua arteri cerebri anterior dihubungkan oleh arteri communicans yang anterior, sedangkan arteri cerebri posterior dan juga arteri cerebri media dihubungkan oleh arteri communicans yang posterior. Nah, circulus arterius glisi ini dia berperan memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak. Jadi, misalnya terjadi iskemia, dia akan tetap tervaskularisasi meskipun ada kerusakan pada satu atau lebih area.
Selanjutnya yaitu jalur penglihatan. Jadi yang pertama ketika ada rangsangan berupa cahaya, dia akan ditangkap oleh fotoreseptor, yaitu sel konus dan juga sel basilos. Lalu akan diterima oleh nervus opticus dan akan melewati chiasma opticum. Lalu dari chiasma opticum, dia nanti akan um, berjalan menuju tractus opticus hingga ke corpus geniculatum yang lateral, baik dekstra maupun sinistra. Lalu akan dibawa ke radiatio optica hingga akhirnya sampai ke visura calcarina atau centrum visual. Selanjutnya mengenai otot yang berperan pada pergerakan bola mata. Jadi otot yang berperan pada pergerakan bola mata itu ada musculus obliquus superior, musculus obliquus inferior, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, dan juga musculus rectus lateralis. Untuk yang obliquus superior, dia diinervasi oleh nervus trochlearis, di mana origonya ada di os sphenoid. Lalu insersionya ada di angulus fibrosus atau trochlea. Fungsinya untuk abduksi dan juga rotasi bola mata ke arah medial. Lalu untuk musculus obliquus yang inferior, dia diinervasi oleh nervus 3, yang mana fungsinya untuk abduksi dan juga rotasi bola mata ke arah lateral. Lalu ada musculus rectus superior, dia juga diinervasi oleh nervus oculomotor atau nervus 3, fungsinya untuk elevasi, adduksi, dan juga rotasi bola mata ke arah medial. Lalu ada musculus rectus yang inferior, dia diinvasi oleh nervus 3 atau nervus oculomotor, fungsinya untuk adduksi dan juga rotasi bola mata ke arah lateral. Lalu ada musculus rectus medialis, dia juga diinervasi oleh nervus 3 atau nervus oculomotor, fungsinya untuk adduksi bola mata, sedangkan yang terakhir yaitu nervus musculus rectus lateralis, diinervasi oleh nervus abducens atau nervus 6, fungsinya untuk abduksi bola mata. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Jadi untuk yang pertama yaitu dari distribusinya, untuk simpatis itu ada di segmen thoracolumbar, sedangkan parasimpatis itu ada di segmen craniosacral. Untuk segmen thoracolumbar, contohnya adalah kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, jaringan adiposa, otot polos pembuluh darah. Untuk yang segmen craniosacral, dia terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, serta beberapa pembuluh darah. Lalu untuk panjang aksonnya, untuk saraf simpatis itu neuron preganglionik memiliki akson pendek, sedangkan postganglioniknya yang panjang. Lalu yang parasimpatis, preganglioniknya yang panjang, postganglioniknya yang pendek. Untuk neurotransmitternya pada saraf simpatis, untuk neuron preganglioniknya melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin, sedangkan neuron postganglionik melepaskan norepinefrin. Sedangkan yang parasimpatis, baik preganglionik maupun postganglionik, dia melepaskan asetilkolin. Untuk efek fisiologisnya, untuk simpatis yaitu fight or flight, sedangkan parasimpatis rest and digest. Jadi ini untuk gambarannya. Ini untuk yang parasimpatis, jadi saraf praganglionnya itu lebih panjang, sedangkan pas postganglionnya dia lebih pendek. Lalu untuk neurotransmitter yang dilepaskan itu adalah asetilkolin. Lalu untuk yang simpatis, preganglionnya dia lebih pendek, lalu postganglioniknya dia lebih panjang. Untuk neurotransmitter yang dilepaskan yaitu norepinefrin dan juga asetilkolin. Selanjutnya yaitu mengenai modalitas syaraf cranialis.
Jadi ada 7 tipe modalitas syaraf kranialis. Yang pertama yaitu GSE, yang berarti General Somatic Efferent, yaitu motorik untuk otot skelet umum. Lalu ada GVA, yang merupakan General Visceral Efferent, yaitu autonom parasimpatis pada kelenjar dan juga pupil. Lalu ada SVE, yaitu Special Visceral Efferent, dia motorik untuk otot skelet yang berasal dari arcus brachialis, otot pengunyah, mimik, musculus sternocleidomastoideus, dan musculus trapezius, otot laring dan juga otot faring. Lalu ada GVA, General Visceral Afferent, yaitu sensorik umum pada organ visceral, yang berupa nyeri, suhu, dan juga raba tekan. Lalu ada SPA, yaitu Special Visceral Afferent, yaitu sensorik untuk indera khusus derivat GI tract, yaitu ada penciuman dan pengecapan, ada hubungannya dengan makanan. Lalu ada GSA, yaitu General Somatic Afferent, yaitu sensorik untuk tubuh, seperti nyeri, suhu, dan juga raba tekan. Lalu ada SSA, yaitu Special Somatic Afferent, dia sensorik untuk indera khusus dari tubuh, dari kata soma yang artinya tubuh, yaitu visual, keseimbangan, pendengaran. Dia tidak ada hubungannya dengan makanan. Lalu pada nervus cranialis, untuk nervus 1 atau nervus olfaktorius itu modalitasnya adalah SPA, nervus opticus SSA, nervus oculomotorius GSE dan juga GVE, nervus trochlearis GSE, nervus trigeminus modalitasnya SVE dan juga GSA, nervus abducens modalitasnya GSE, nervus facialis ada GVE, SVE, SVA dan juga GSA, nervus vestibulocochlearis ada SSA, nervus glossopharyngeus itu ada GVE, SVE, GVA, SVA, dan juga GSA. Ya, lalu untuk nervus vagus sama yaitu GVE, SVE, GVA, SVA, dan juga GSA. Nervus accessorius SVE, nervus hypoglossus GSE. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.